bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia, itu nggak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, oh ya, banyak yang komen ya, banyak yang komen nyebut nama Mr. Ri. Mr. Ri itu siapa ya? Gue bener-bener nggak tahu guys. Dan juga gue tadi kan scroll TikTok gitu ya, tengok-tengok TikTok. Banyak yang konten kreator tuh nyebut namanya Mr. Ri. Siapa tuh Mr. Ri? gue bingung lagi, bener-bener bingung nih, nggak tahu gue guys gitu. Jadi buat kalian nih yang sering komen Mr. Ri itu siapa, Mr. Ri yang sering nyebut Mr. Ri gitu, Mr. Ri marah lah, Mr. Ri gini lah gitu, tolong nanti di komen lagi ya siapa itu Mr. Ri, karena bener-bener gue nggak tahu itu guys. Oke guys, gini, ada satu perbincangan yang menurut gue ini perlu dibahas karena ini menarik menurut gue guys gitu. Gue ingat beberapa bulan yang lalu itu ada satu menteri yang menyebutkan, menteri di Konoha sana, menyebutkan bahwa negara Konoha itu, hutang negara Konoha itu masih jauh lebih baik daripada negara-negara Asia Tenggara, apalagi dengan Malaysia, beliau bilang gitu. Dan disambung nih sama konten kreatornya tuh, sama youtubernya tuh, sama tiktokernya tuh, orang-orang itulah gitu ya, sama itulah yang selalu gitu, yang selalu menjelek-jelekin Malaysia itulah, itu bilang, wah Indonesia ternyata jauh lebih baik dari Malaysia, gini lah itu. Gue bingung ya, si menteri ini dapat datanya itu dari mana, dan orang-orang yang youtuber tiktoker ini dapat datanya itu dari mana gitu. Orang data dari pemerintah sendiri, data dari negara sendiri itu menunjukkan, sudah menjelaskan di data itu bahwa kita itu, selain kita udah defisit anggaran, dan diprediksi kita di tahun 2025 ini kita itu tidak mampu bayar hutang kita, karena jatuh temponya yang kita harus bayar hutang itu pada tahun 2025 ini guys gitu. Dan di situ banyak dari pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik itu menyebutkan bahwa negara Konoha ini sedang tidak baik-baik saja seperti itu guys, malah ngebandingin dengan Malaysia gitu. Aduh, kadang gue bingung ya gitu ya. Gue ada videonya, mari kita tonton sama-sama biar kita paham guys. Ini dia guys. Ini Kurang dia guys. tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia, itu nggak tepat, karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara, hanya itu. ekstraktif, yang pertumbuhannya tidak akan sustain, karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat, sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif,
Sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa. Yang dibanggakan itu batu bara. Ya, ekspor batu bara itu bagus lah. Ekspor batu bara itu bagus lah. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai pemasukan yang akan selalu menjadi pemasukan negara gitu. Soalnya batu bara ini akan habis. Cerdasnya Malaysia itu jauh lebih dari kita gitu. Malaysia ini jadi jangan bandingin, Malaysia ini jauh lebih cerdas sebenarnya dari kita gitu. Malah dibandingin gimana? Malah bilangnya jauh lebih baik dari Malaysia. Aduh, kadang gue ketawa gitu ya. Ketawa. Ya mbok misalnya ya mau ngebanggain gitu, membanggakan. Ya kita bangga dengan negara kita gitu. Terus dengan membuat narasi-narasi bohong yang sebenarnya tidak sesuai dengan data. Banyak yang bilang gue suruh tengok data yang mana? Yang pengen gue lihat tuh data yang mana? Sedangkan banyak data, bahkan data yang bersumber dari negara pun, bersumber dari data-data negara, itu menunjukkan bahwa Malaysia ini jauh lebih baik gitu. Kita itu masih kalah dengan Malaysia gitu. Apalagi di bidang industri kita itu, waduh, kalian tahu sekarang ya, kalian tahu banyak pekerja di Indonesia itu kenapa bertambahnya pengangguran di Indonesia sekarang, banyak orang yang tidak bekerja sekarang, karena sekarang ini di Jakarta aja itu sudah menunjukkan orang yang tidak dibuang kerja ya, kalau bahasa Indonesia di bahasa Malaysianya dibuang kerja lah gitu oleh perusahaan atau kilang atau apapun lah, oleh perusahaan gitu yang dibuang kerja itu terus udah menunjukkan 1000%. Di bubble itu Bangka Belitung ya, Bangka Belitung itu sudah menunjukkan angka 4000% guys. Artinya sudah banyak sekali nih tambahan pengangguran gitu. Artinya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Industri kita sedang down. Industri kita itu sedang turun banget gitu guys. Yang kita punya yang sekarang itu yang pemasukannya lumayan itu hanya batu bara. Sedangkan batu bara itu tidak permanen guys. Batu bara itu tidak permanen. Hasilnya iya, bagus, cuman tidak permanen. Suatu saat batu bara habis, terus kita itu mendapat sumber dari mana? Sumber pendapatan kita untuk membayar hutang itu dari mana? Mau cari batu bara lagi? Iya kalau dapat, kalau enggak, Malaysia tidak selalu bergantung kepada satu perusahaan, tidak bergantung satu industri, tapi Malaysia itu membuat industri-industri mereka itu kuat. Jadi Malaysia itu cerdas sebenarnya guys gitu. Cerdas dalam mengelola industri mereka itu jangan ditandingi lah oleh kita gitu. Ya itulah selalu aku bilang ya ketika gue buat konten gitu. Di video-videoku tuh banyak lah bertaburan itu. Ayolah tiru Malaysia gitu. Kita nggak usah berangan-angan bermimpi terlalu jauh. Pengen seperti negara Eropa, pengen seperti China, pengen seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita coba dari infrastruktur aja kita kalah sama Malaysia. Kenapa kita tidak mencontoh Malaysia? Industri kita kalah. Dari apa? Investor asing lebih tertarik sama Malaysia daripada kita. Padahal kalau kita pikir secara logika, di Indonesia itu jauh lebih besar tempat penjualannya gitu. Jadi pasar besar itu sebenarnya di Indonesia. Tapi kenapa investor-investor asing, bahkan investor bos-bos besar itu lebih memilih Malaysia? Itu yang perlu kita perbaiki sebenarnya guys. Kan gitu. Ya, gue sih hanya bisa bersuara, bisa menyampaikan, entah sampai atau tidak, entah masuk atau tidak, ya nggak tahu lah gitu ya. Ya mudah-mudahan yang penting kita itu sudah bersuara, daripada kita punya sosial media
yang bisa didengar oleh banyak orang, tapi dipergunakan untuk mencari kesalahan negara lain atau orang lain. Kan itu gue mau bilang bodoh, takut ada yang marah gitu ya. Ya marah-marah lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Kan ini salah satu untuk memperbaiki dari negara kita sendiri. Kita berstatement, berkata-kata seperti ini, mengatakan pemerintah gini-gini kan demi kebaikan juga. Toh yang nanti yang kalau benar-benar diperbaiki itu sistem negara kita, mungkin anak cucu kita akan merasakannya, dan kita sendiri mungkin juga akan merasakannya gitu. Daripada kita cari kesalahan negara lain. Contohnya banyak netizen gini lagi tuh, jealous banget sama Malaysia. Semakin kalian kata-katain, semakin kalian fitnah, semakin kalian omong-omong gini sama Malaysia. Malaysia itu semakin membaik, semakin menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya kualitasnya tinggi, kualitasnya lebih bagus dari kita gitu. Semakin menunjukkan gitu guys, bukan makin lemah. Mereka semakin dikata-katain, semakin dihujat, bukan makin lemah, tapi makin bagus. Aduh, kok nggak sadar-sadar sih gitu. Malah aku yang disuruh sadar guys. Aduh, katanya gue nih jual negara lah, jual gini lah. Gue di sini jual tenaga, jual pikiran untuk kerja. Oke lah, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.